Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya dan hidayatnya, petunjuknya. Kemarin kita berdoa, kita minta kepada Allah bersama-sama supaya pabrik miras izinnya dicabut. Alhamdulillah, Bapak Presiden dapat petunjuk, dapat hidayat ya, atas prakarsa ketidaksukanya, ketidaksenangnya umat Islam dan umat-umat yang lain. Sebab dengan adanya miras nanti akan menimbulkan kerusakan generasi-generasi yang akan datang, terutama pemuda. Yang tua saja masih mabuk, bagaimana yang muda? Kita bersyukur kepada Allah. Semua ini adalah Allah angkat semua. Doa-doa kita bersama dengan permohonan umat Islam yang diwakili oleh Sekjen NU, diwakili oleh MUI, Majelis Ulama, dan umat-umat Islam yang lain. Saya dengar sendiri, maka Bapak Presiden, Bapak Jokowi sudah mencabut itu. Alhamdulillah. Kemarin kita telah melihat ayat-ayat yang dilarang buat umat Islam yang beriman kepada Allah. Hendaknya lah kita upayakan atiullah, mengikuti perintah Allah sepenuhnya kalau bisa. Ya, apalagi 100%. Wah, bagus lagi. Ya. Ini pun sudah kita masya alhamdulillah. Jadi perlu kita melihat larangan-larangan Allah buat kita. Yang mana kemarin saya bacakan ayatnya di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Wahai orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman hari kiamat, beriman adanya malaikat, beriman kepada rasul-rasul yang diutus, beriman dengan Al-Quran yang firman Allah, beriman kepada Zabur, beriman kepada Injil, ya, dan kitab-kitab yang lain, ya, hendaknya lah ini kasih tahu. Hendaknya lah bahwasanya khamr itu adalah minuman keras, kata Allah, wal maisir, yang disuruh jauhkan judi, ya. Kemudian berhala-berhala, menyembah patung. Nah, kemudian lagi mengadu nasib dengan anak panah. Ada mengadu nasib itu taruhan namanya, memanah. Ayo taruhan, kalau kena bayar sekian, ya. Dan banyak lagi yang diharamkan, seperti kita membangun sesuatu, potong kambing, terus kepalanya dipendem. Ada kan begitu? Ini hukumnya haram. Jadi nggak boleh. Kenapa haram? Mubazir. Kepala kerbau dipendem di pondasi. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh setan. Maka Allah bilang, keyakinan itu, kepercayaan itu yang dikerjakan oleh hambanya, oleh umat Nabi Muhammad, katakan itu semua min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Bagaimana itu? Kata Allah, fajtanibu, jauhin. Tuh ya, orang kadang-kadang pengen mabok, ya, obat-obat dicampur dengan obat apalah macam-macam, disebut miras, dicampur aduk supaya mabok. Padahal mabok itu nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya, ya. Tapi karena setan yang sudah menggoda, maka katakan lagi alhamdulillah kalau peraturan miras ini dicabut oleh presiden. Mudah-mudahan presiden panjang umur, tambah imannya, tambah tawaknya,
Mudah-mudahan dia nggak dengar yang lain kecuali didengar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita doain doang dah. Ya. Insya Allah nggak dari situ pun rakyat bisa makan. Ya, bisa asal mau bekerja, asal mau usaha. Pohon singkong aja dilempar ke kebun jadi umbi, saudara. Cuma kan kemauannya yang kurang, keinginannya yang kurang. Nah ini saudara. Jadi kata Allah, fajran ibu, jauhin itu. Agar apa? Kalau kita ikutin, la'allakum tuflihun. Agar kita mendapat keuntungan. Untung bagaimana? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu. Nah ini ingatannya, saudara. Ya kalau saya boleh ulangin lagi. Ya kalau pikiran-pikiran orang yang punya sifat Yahudi, sifat munafik, ya berarti ngabalin, ya menggambarkan negara-negara lain. Begini. Daerah-daerah sini yang banyak non-muslimnya. Kalau saya pribadi, saya tidak rela walaupun dia orang non-muslim, anak-anak mudanya generasi akan datang jadi mabok. Kita gak rela itu, saya juga. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi saya tidak rela. Kenapa? Sebab itu merusak, saudara. Apa kita pengen tetangga kita orang yang non-muslim mabok? Kita kasihan kan? Nah ini saudara, harus kita dukung. Maka oleh karena itu, usaha dari para ulama, alhamdulillah terwujud. Doa-doa kita kemarin kita baca Fatihah supaya di Allah kabulkan. Nah, la'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang yang beruntung. Nah, ya, apa sih untungnya? Ya enggak? Sebab saudara, kalau barang-barang haram yang kita manfaatkan, kita akan jauh. Kenapa Allah menggambarkan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum bil adu? Sebab saudara-saudara, sesungguhnya hanyalah syaitan itu bermaksud untuk apa? Menimbulkan apa? Di antara kita permusuhan. Jadi udah kalau mabok orang bermusuhan, berantem, ya nggak ada rasa takut, keberanian tambah karena dibantu oleh pikiran syaitan. Jadi syaitan itu inginlah supaya kita itu menimbul kebencian, permusuhan, dan minuman-minuman keras itu, yaitu dan judi juga nggak baik. Nah, udah saudara. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, ya kita ini marilah kita ikuti apa yang kata Allah melalui firman-Nya, wa atiullaha wa atiur rasul wahzaru. Perhatikanlah kalian, ya ikutin. Di ayat lain kata Allah, wa ma atakumur rasul fahuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kata Allah ambil, apa yang dilarang oleh Nabi jauhkan. Maka oleh karena itu, ayo mumpung kita masih ada umur, masih ada kekuatan, ada diberikan pendengaran, penglihatan, maka kita manfaatkan. Ingat bahwa semua apa yang diberikan Allah kepada kita, nanti di hari-hari yang tertentu kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Nikmat yang dikasih, ya enggak, mata ditanya, kuping ditanya, dimain apa aja. Hidup, jabatan ditanya, kalau enggak berhati-hati, maka kita akan rugi. Ya, biarlah bahasanya kita rugi di dunia tapi di akhirat kita untung, saudara. Itu aja yang perlu. Nah, biarlah ibarat kita di dunia enggak kaya tapi di akhirat kita bisa kaya dikasih Allah. Inilah saudara-saudara. Maka satu-satunya jalan, Allah mengingatkan kepada kita, fastabiqul khairat. Berlombalah untuk kebaikan, berlomba untuk ibadah, berlomba untuk berinfak, berlomba untuk sedekah. Rezeki apa yang Allah kasih, ingat, kekayaan Allah yang ngasih, kendaraan Allah yang kasih, rumah Allah yang kasih. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut.
berimpak dengan ilmu kalian, berimpak dengan tenaga kalian, berimpak dengan harta kalian. Kapan? Sebelum datang mati. Ya, nah ini. Ayo. Ya, yang baru masuk sembahyang sunnah, kalau sudah selesai habis kita tutup, kita berjamaah. Inilah sangat beruntung. Jadi sekali lagi, orang-orang yang ada di masjid ini adalah orang yang pilihan dari Allah, yang Allah kasih kekuatan, Allah kasih nikmat senang, Allah kasih nikmat bahagia, nikmat kasih dia masuk dalam masjid. Tidak semua orang bisa seperti ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang di warung, masih ada saudara kita yang di bengkel, yang di toko, yang di rumah makan, segala-galanya. Kenapa? Sibuk dengan kerjaan, ya. Tapi kita semua ditunjuk hati kita tinggalkan itu semua. Kita sadar semua nanti rezeki akan datang, ya. Makanya oleh karena itu, habis sholat jangan keburu-buru angkat pantat, baca istighfar dulu, baca tasbih, insya Allah berdoa dulu, doain diri kita, doain mak bapak kita. Setelah itu baru keluar dari masjid, supaya kita mendapat keberkahan di dunia dan berkah di akhirat. Sekedar inilah yang sudah saya sampaikan. Semoga ada faedahnya, ada manfaatnya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ayah kita, mungkin ibu kita, ibu kakek mertua kita yang telah pulang ke rahmatullah, yang telah meninggalkan kita, pengen mendengar, pengen anak cucunya berdoa buat dia. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya taman sorga. Allah jauhkan dari api neraka. Allah haramkan dirinya dari azab kubur. Ini yang kita minta kepada Allah. Dan doain orang-orang yang berjuang masjid ini, orang yang berimpak di masjid ini, yang sudah pada meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan impaknya terus mengalir. Seperti bapak pun yang baru, yang kemarin, yang minggu kemarin menaruh impak di masjid buat kepentingan listrik. Saudara, di listrik sampai nggak keburu kebeli nih, ketinggalan nih. Listrik, pen, ayo cepet-cepet dibeli itu. Sebelah nggak ada listriknya tuh, AC-nya nggak ada. Malu sama jamaah nih, ya. Ayo mudah-mudahan orang yang naruh 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, enggak buat kita, kembali kepada kita, kembali pada diri kita, tidak bakal kembali kepada orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maju Pak, depan. Ya. Barisan dirapikan dulu, kalau udah rapi barisannya.